Salam Rahayu, selamat datang kembali di channel Kak Tika. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan baik-baik saja. Tadinya video ini ingin saya tayangkan di channel pertama, yaitu New Crystal Tarot Reader. Tetapi karena channel itu jadwalnya penuh banget ya teman-teman, mau post untuk tahun 2022, jadi untuk lunar eclipse dan solar eclipse saya post di channel ini. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, serta untuk pembacaan zodiak kamu boleh mampir ke channel New Crystal Tarot Reader. Di sana juga kamu bisa join membership. Oke, ini untuk bacaan pengaruh zodiak kamu. Saya akan bacakan 12 zodiak dari lunar eclipse atau gerhana bulan yang terjadi di 19 November 2021. Kalau dari Western Astrology, lunar eclipse terjadi di full moon Taurus. Tetapi kalau dari Vedic Astrology, lunar eclipse terjadi di Gemini. Taurus dan Gemini itu berurutan. Jadi kamu juga mesti perhatikan dua zodiak ini atau dari housesnya kamu. Taurus berada di houses kemana dan Gemini berada di houses keberapa kamu. Dan solar eclipse atau gerhana matahari terjadi di 4 Desember 2021. Kalau dari Western Astrology-nya, solar eclipse terjadi di New Moon Sagittarius. Kalau dari Vedic Astrology terjadi di New Moon Capricorn. Dua zodiak ini perhatikan berada di mana di houses zodiak kamu. Namun ini bacaan tarot, jadi kamu yang tidak mengerti cara perhitungan dari Western Astrology boleh simak video ini dari awal sampai akhir agar kamu mengetahui pengaruhnya di dalam kehidupan kamu. Tetapi ini tetap saja bacaan general ya teman-teman, itu sebabnya saya menggunakan dua sistem, Western dan juga Vedic Astrology. Oke, let's move to the deck. Hai Pisces, lunar eclipse atau gerhana bulan yang terjadi di November berada di houses ketiga kamu menurut hitungan Western Astrology dan berada di houses keempatnya kamu menurut hitungan Vedic Astrology. Sementara solar eclipse atau gerhana matahari menurut hitungan Western terjadi di houses ke-12-nya kamu, dan juga kalau dari Vedic ya houses ke-12 dan Westernnya houses ke-11. Jadi di sini kamu harus pahami 4 titik ya yang saya sebutkan tadi, houses ke-3, ke-4, ke-11 dan ke-12, karena ini cukup penting dan berpengaruh di dalam kehidupan kamu. Kalau teman-teman nggak paham dengan apa yang saya sebutkan tentang houses, Western ataupun Vedic, nggak apa-apa, dengarkan aja video ini, disimak dari awal sampai akhir, entar juga kamu akan paham dengan apa yang saya sampaikan. Oke, Pisces, full moon adalah periode akhir dari 29 atau 28 hari sebelumnya ketika kamu memulai sesuatu. Nah, saat ini di November terjadi gerhana di full moon itu. Dan ini artinya ada hal-hal yang terkait dengan 11 bulan sebelumnya ya, karena ini terjadinya di akhir tahun 2021. Yang sudah kamu mulai di 11 bulan sebelumnya, dan ada hal-hal yang memang terkait dengan houses ketiga dan houses keempat kamu yang sepertinya membutuhkan penyelesaian. Oke, houses ketiga, ini ada hal-hal yang terkait dengan komunikasi kamu dengan seseorang. Bagaimana cara kamu berkomunikasi, atau ada yang kamu sampaikan dan itu menyinggung perasaan orang lain, ataupun ya ada komunikasi kamu yang miss ya di sekitaran kamu dengan rekan, dengan partner atau dengan keluarga. Oke, dan ini juga terkait dengan intelektual kamu, dengan kemampuan kamu, kecerdasan kamu di sini sesuai dengan komunikasi kamu, tetapi ada permasalahan di sana. Konflik karena komunikasi memungkinkan terjadi, dan kemudian ada kaitannya dengan tetangga, kerabat, orang-orang terdekat kamu. Kemudian kamu rasanya sangat berani untuk berkomunikasi, kemudian kamu mendapatkan dukungan, motivasi ya, atau kamu di sini memberikan motivasi, memberikan support untuk orang lain. Kemudian juga di 2021 kamu mendadak menyukai hobi baru ya, ada minat baru yang sering kamu tekuni di 2021, dan ada keinginan-keinginan kamu jangka pendek, artinya keinginan kamu untuk pulang kampung tapi sebentar misalnya, atau keinginan kamu untuk bisnis singkat ya,
dan hal-hal lain, tetapi itu tidak jangka waktu yang panjang. Oke. Dan kemudian di sini ada hal-hal yang terkait dengan kesehatan kamu ya, tenggorokan, leher, bahu, lengan, kemudian dada bagian atas. Oke. Dan ada juga hal-hal yang terkait dengan komunikasi apapun itu, apakah komunikasi verbal ataukah internet ataukah daring ya. Kamu aktif banget di 2021. Oke. Nah, kemudian dari houses keempat ada hal-hal yang terkait dengan masa lalu ya. Masa kecil kamu, lingkungan kamu, tapi lingkungan dan masa kecil kamu ya, lingkungan ketika kamu dibesarkan. Oke. Jadi mungkin kamu pulang kampung ya, Pisces, atau lebih banyak berada di tempat tinggal kamu, dimana tempat tinggal kamu ini adalah tempat tinggal yang udah lama banget, atau kamu pengen banget pulang ke kampung halaman kamu, tinggal bersama ibu kamu, kembali ke tanah kelahiran kamu. Oke. Ada hal-hal juga yang terkait dengan rasa ya, merasa tua gitu ya, merasa udah benar-benar bijaksana. Kemudian ada hal-hal yang bermasalah dari tanah, kepemilikan, properti, pendidikan, harta tidak bergerak ya, itu bagian dari properti kamu. Kemudian ya mungkin kamu di sini lebih berkeinginan untuk melakukan pekerjaan yang terkait dengan pertanian ya, atau tanah, elemen tanah. Keinginan kamu untuk renovasi rumah, untuk membangun tempat tinggal yang nyaman, itu juga ada di 2021 dan mungkin kamu dalam prosesi itu. Oke. Dan ada kaitannya juga dengan asmara ya, karena di sini houses keempat ya dan ketiga ini ada kaitannya juga dengan asmara. Asmaranya di mana? Asmara di dalam relationship kamu dengan pasangan kamu, artinya di dalam lingkungan rumah tangga. Oke. Karena di sini houses keempat terkait dengan bagaimana kamu ingin memberikan kenyamanan di tempat tinggal kamu dengan orang-orang yang bersama dengan kamu. Oke. Nah, ketika lunar eclipse terjadi, maka kamu akan menemukan sesuatu yang selama ini tersembunyi, yang selama ini miskomunikasi, yang selama ini tidak pernah kamu dengarkan terucap dari seseorang. Akan ada pembicaraan yang lebih lugas, lebih jelas. Kamu akan bisa mendengarkan semua fakta-fakta. Oke, kamu akan bisa mengetahui semuanya yang tadinya kamu tidak ketahui. Lunar eclipse akan menyelesaikan periode miskomunikasi kamu selama ini. Oke, maaf tadi saya minum jadi saya pause videonya. Kemudian saya akan lihat ya pengaruhnya untuk kamu dari kartu tarot sambil saya ngobrol juga ya. Kemudian untuk solar eclipse, gerhana matahari, terjadi di houses ke-11 dan 12-nya kamu, Western dan Vedic ya. Houses ke-12 adalah penyelesaian, penuntasan karma. Ada hal-hal yang memang harus kamu selesaikan dan tidak boleh paksa kamu putuskan, tapi memang akan ada arah kamu meninggalkan sesuatu karena kamu ingin menemukan diri kamu, karena setelah houses ke-12 kan masuk ke houses pertama nih. Jadi kamu ingin menemukan karakter diri kamu, siapa kamu, kemudian apa yang membuat kamu nyaman. Jadi ini adalah fase dimana kamu akan menyelesaikan hal-hal yang harus kamu selesaikan, baik itu karma, baik itu hal-hal yang ada kaitannya dengan soul contract ya. Oke. Ada kaitannya juga dengan penyelesaian hutang piutang, penyelesaian masalah-masalah yang ada di seputaran kamu. Oke, saya lihat ya untuk Pisces, pengaruh lunar eclipse dan gerhana matahari. Oke, dapatnya 3. Di sini ada service ya, perawatan. Ada kaitannya dengan houses ke-4 dan 3 ya. Jadi perawatan yang ada kaitannya dengan ibu. Oke, houses ke-4 juga ada kaitannya dengan ibu di sini. Kemudian completion. Sepertinya memang full moon akan membawa dilema. Untuk sebagian teman-teman yang sudah memahami pasti mengerti ya. Energi di full moon itu dilema banget. Kamu nggak tahu kegundahan batin kamu asalnya dari mana. Padahal di sana kamu memang diarahkan untuk menemukan discovery, penemuan bahasa batin. Kamu memang diarahkan ketika full moon menemukan sesuatu yang selama ini kamu tidak ketahui, cuman kamu rasakan. Nah, di sini ada completion ya.
Energi full moon atau gerhana bulan ini bisa kamu rasakan setengah bulan nantinya, karena gerhana bulannya itu jarak ke gerhana matahari kurang lebih setengah bulan menuju realisasi rencana baru ketika gerhana matahari. Oke. Nah, suasana perasaan kamu di sini komplit banget. Jadi perasaan ditinggalkan, kecemasan, ketakutan, sedih luar biasa. Padahal kamu nggak tahu datangnya dari mana. Dengan kartu servis ya, di sini sebenarnya ada yang harus kamu jaga dan harus kamu rawat. Oke. Apakah ini kamu yang memang butuh istirahat? Sebentar. Oke. Butuh istirahat ataupun butuh perawatan diri. Ya. Ini memang akan terarah untuk kamu lakukan. Oke. Saya lihat pesan spiritualnya untuk kamu. Apakah kamu di sini merawat ibu atau merawat seseorang ya, bagian daripada keluarga kamu? Nah, ketika nantinya full moon dengan discovery di sini dikatakan kamu akan menemukan bahwa kamu harus realistis menerima situasi kamu yang memang saat ini harus menjaga, merawat seseorang atau sesuatu. Pesan spiritual untuk Pisces. Satu kartu. Witchcraft. I attract a steady flow of abundance. Jadi di sini saran spiritual untuk kamu ya, kamu ikuti saja apapun di sini yang terkait dengan abundance. Abundance ini kelimpahan, kekayaan, pencapaian yang sudah kamu dapatkan saat ini, itu yang kamu jaga dengan kartu service ya. Dan saya lihat di sini kamu harus menyadari bahwa diri kamu saat ini menarik kelimpahan, kekayaan dan keberuntungan. Jadi kalau situasi kamu di sini kamu rasakan pahit ya, tapi ini completion ini 2021 sih saya rasakan. Jadi komplit banget perasaannya di 2021 sampai kamu menemukan hal-hal yang berasal dari perasaan kamu sendiri. Oke, dan kamu harus bersyukur bahwa satu sisi kehidupan kamu di sini memang digembleng habis-habisan, tapi satu sisi dari abundance, kelimpahan, kekayaan, karir kamu di sini justru semakin melejit. Oke. Jadi ikuti saja hal-hal yang menjadi keberuntungan untuk kamu atau yang membuat kamu agak sedikit rileks. Itu pesan spiritualnya. Apa yang akan sering kamu lakukan setelah solar eclipse nantinya, Pisces? Satu kartu di sini ada positive affirmations ya. Kamu akan sering mengucapkan kata-kata yang positif ya. I love myself ya. Kemudian di sini sehat. Kemudian beranilah, saya cantik, saya tampan, oke. Kemudian di sini kamu akan menarik hal-hal yang positif. Ini ada kaitannya juga dengan attract di sini ya. Di sini affirmation dan di sini attract. Kamu afirmasikan, itu akan kamu tarik. Jadi kedepannya pesan spiritualnya di sini setelah solar eclipse nggak akan sabrek-abrek kamu rasakan, tetapi ini periodenya 4 minggu setelah solar eclipse ya, jadi sekitar Januari 2021. Jadi ini memang bacaan untuk awal tahun juga pada akhirnya. Dan apa yang kamu pikirkan itu yang akan kamu dapatkan. Jadi berpikir positiflah terus dan tarik yang baik-baik ya. Connect with your ancestor. Terkoneksi terhadap kembaran kamu ya. Kalau dari sisi spiritualnya ini seperti guidance-nya kamu, pembimbing kamu ya. Kamu akan terkoneksi dengan hal-hal yang mirip dengan kamu atau yang mengerti dengan kamu, saya lihat. Dan di 2022 kamu hanya ingin terhubung dengan orang-orang yang satu vibrasi dengan kamu. Kemudian satu kartu lagi di sini ada dance. Wow, kamu suka menari Pisces ya. Ya, kamu mungkin akan mengambil les tari ya, atau aerobik ya, yang ada gebrakan-gebrakan gitu. Kamu tertarik ke arah sana karena kamu ingin mengekspresikan tubuh kamu, bukan hanya suara kamu dan apa yang ada di hati dan pikiran saja, tapi sepertinya tubuh kamu juga harus bergerak, okay? Mengikuti irama ya, dancing ya. Mungkin kamu juga akan mengambil kelas dansa di 2022 ya. Ada keinginan kamu untuk arah ke sana, atau tari adat ya, apapun itu terkait dengan seni saya lihat. Oke.
Kemudian bagaimana situasi perjalanan kamu atau yang kamu rasakan lebih dalam lagi di lunar eclipse untuk yang pertama Pisces. Jumping jauh banget sebentar ya. Oke, ternyata di sini Ace of Wands ya. Ada The Hierophant dan juga ada Six of Pentacles dan ada Nine of Wands ya. 5 kartu kamu dapat. Oke, energi lunar eclipse ini akan membawa efek pusing ya. Di sini konflik. Oke, 2021 sudah terjadi konflik itu saya lihat dan membuat kamu kayak mendapatkan beban yang cukup berat dalam kehidupan kamu. Shock ya. Kamu ditinggalkan oleh seseorang atau beberapa orang di dalam kehidupan kamu. Saya lihat di sini. Karena juga dengan Nine of Wands ya, kamu juga mulai pelan-pelan menarik diri. Jadi sepertinya mereka nggak nyaman dengan sikap kamu yang menarik diri, atau ada yang kamu rahasiakan di sini sehingga terjadilah konflik itu. Dan saya lihat di sini ada kesempatan terkait dengan kedudukan jabatan ataupun posisi dengan The Hierophant di sini ya. Kamu berada di satu kelompok komunitas dan tongkat estafet kepemimpinan ada pada kamu. Ya, kemudian di sini ada kaitannya dengan hal-hal yang sebenarnya menguntungkan, yang bisa menjadi prestasi untuk kamu ya. Itu akan datang nanti di solar eclipse. Tetapi di lunar eclipse gerhana bulan ini ada hal-hal yang memang harus kamu tuntaskan. Ini saya lihat kamu terlalu banyak mensubsidi sesuatu ya, memberikan pembiayaan terhadap sesuatu, apakah ini organisasi, komunitas, kelompok sosial. Di sini terlalu banyak memberi keluar, saya lihat The Hierophant. Oke, ini akan berakhir saya lihat karena sepertinya kamu sudah mengerti bahwa itu tidak berguna ya. Dengan The Hierophant di sini kamu hanya ingin mengeluarkan uang untuk hal-hal yang memang berguna dan ada yang selesai di sini. Jadi hal-hal yang kemarin-kemarin itu kamu mengeluarkan uang ya, menggelontorkan uang untuk hal-hal yang terkait dengan diri kamu, ini untuk mental kamu, kemudian untuk servis diri kamu. Ini di lunar eclipse kamu seperti menemukan oke, sepertinya saya tidak butuh itu lagi dan pengeluaran saya yang tadinya ke sana ini bisa saya sampingkan untuk yang lain di sini. Oke. Ada juga terkait dengan kesehatan ya, Pisces. Jadi ada pembiayaan kesehatan di lunar eclipse kemarin dan saya lihat di sini akan terselesaikan ya atau tertuntaskan. Ini untuk solar eclipse-nya Pisces. Banyak banget. Oke, 2 kartu Ace of Swords dan juga Queen of Pentacles, dan di bottom of the deck ada Ten of Cups. Wow, keluarga bahagia. Solar eclipse kamu tidak akan merasakannya langsung gebrak ya, 4 minggu setelahnya. Namun setelah gerhana bulan kamu juga sudah bisa merasakan arah-arahnya di sini ya. Solar eclipse akan membawa kamu pada imajinasi yang baru ya, petualangan baru. Dengan Knight of Swords di sini ada Queen of Pentacles juga. Kamu akan sangat terburu-buru, tergesa-gesa dalam mengambil keputusan karena kamu punya pesan intuitif ya, hal-hal yang kamu bayangkan, imajinasi kamu di sini. Kamu takut kejadian atau kamu takut cemas dengan hal itu sehingga kamu bisa mengambil keputusan terburu-buru. Namun di sini setelah solar eclipse kamu akan berubah menjadi seseorang yang sangat berkomitmen, saya rasakan. Kemudian perhitungan juga dari sisi uang dan lebih tertutup ya, tidak terbuka dari sebelumnya. Ini adalah pembentukan titik balik dari diri kamu, di mana saat ini kamu tidak ingin lagi lambat dalam melakukan sesuatu. Kedepannya kamu akan sigap, kamu akan cepat, dan kamu akan menyambut hal-hal yang terkait dengan misalnya isu, kamu akan langsung cepat tanggapin, atau hal-hal yang terkait dengan ya seperti informasi-informasi ya, yang tadinya itu udah deh nggak apa-apa gitu ya, atau entar-entar aja dibahas, entar-entar aja diselesaikan. Ini enggak. Setelah solar eclipse titik baliknya kamu akan berubah menjadi seseorang yang akan lebih cepat tanggap di sini, menyelesaikan hal-hal yang ada di dalam kehidupan kamu. Jadi kamu nggak pengen memendam-mendam lagi nih, karena kamu udah ngerasain memendam itu nggak enak. Oke. Kamu ada keterkaitan dengan seorang
perempuan. Jika kamu di sini laki-laki dan perempuan ini Queen of Pentacles ya, bisa saja ini rekan kerja kamu, rekan bisnis yang ada Ace of Swords. Sepertinya ada ikatan perjanjian baru nantinya dengan seseorang perempuan ini yang akan mengikatkan kamu dalam situasi yang membuat kamu sedikit cemas ya. Tapi jangan khawatir ya, asalkan kamu tidak mengambil keputusan terburu-buru, maka kecemasan ini tidak berdasar dan itu hanya ketakutan kamu. Oke. Pisces, pesan cintanya di sini. Pisces. Banyak banget, saya ambil 2 aja di sini ya. Yang pertama di sini close your eyes. Maaf, close your eyes and tell yourself ya. Saya nggak bisa lagi nih ngelihat kalau jauh nih. Dan playfulness, udah harus pakai kacamata. Oke, di sini ada playfulness ya. Ini seperti keceriaan ya. Hal-hal yang begitu romantis ya, panas, bergairah di sini ya. Pesannya adalah tertawalah dan bahagialah ya Pisces, karena itu adalah terapi untuk kamu. Hal-hal yang saat ini datang ya, bersenang-senanglah. Ingat, cinta adalah penyembuh terhebat. Oke, ini pesannya untuk kamu. Kemudian pesan kedua, tutup mata kamu dan katakan pada diri sendiri bahwa kamu layak untuk merasa gembira, menikmati anugerah yang datang di dalam kehidupan kamu. Kamu bisa membiarkan kegembiraan ini atau rahasia kamu bisa membiarkan kegembiraan ini, kebahagiaan ini masuk ke dalam kehidupan kamu. Terlepas keadaan apapun yang kamu hadapi saat ini, kamu harus tetap gembira karena ada banyak hal di dalam diri kamu, kehidupan kamu yang patut untuk kamu nikmati ya. Misalnya nih, kamu sedih terus tapi kamu punya duit, ya buat apa itu duit kalau kamu sedih terus? Duitnya bisa digunakan untuk hal-hal yang membahagiakan diri kamu ya. Ambil tiket kamu traveling ya, atau kamu pergi ke cafe dan kamu makan apa yang kamu ingin makan yang enak-enak, atau kamu ajak teman kamu untuk nonton bareng ya. Banyak hal yang bisa kamu lakukan dan jangan hanya terfokus pada masalah kehidupan kamu, karena apapun itu di sini kamu akan mengikat perjanjian baru ya. Ada hal-hal yang memang akan membuat kamu ya, terbelenggu gitu ya. Tetapi terbelenggunya di sini saya rasakan bukan dari sisi batin ya, karena kalau dari batin kamu dengan Ten of Cups kamu akan mencapai kebahagiaan tingkat 10. Ini sih saya lihat kewajiban ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan kebebasan kamu, mungkin nantinya di setelah solar eclipse di sini kamu nggak bebas lagi seperti dulu karena banyak kesibukan, banyak hal-hal yang memang harus kamu selesaikan. Dan juga di sini ada kartu service ya, sesuatu yang kamu rawat, sesuatu yang kamu jaga di sini. Oke, saya pikir cukup sampai di sini. Pisces, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share. Nantikan video selanjutnya. Salam, bye.